Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bersama-sama mencari ilmu kembali. Ya, sebelumnya perkenalkan, saya Neni Nuraini yang insya Allah untuk tahun pembelajaran 2020-2021 saya diamanahi sebagai guru mapel Shorof, ya. Insya Allah fokusnya khusus kelas 8, jadi untuk kelas 8 Ahwat semuanya untuk pelajaran Shorof berarti bersama saya. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Mudah-mudahan dimanapun kita berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan selalu semangat untuk mencari ilmu. Untuk pertemuan pertama dalam pembelajaran Shorof, ya, sebelum kita mengetahui seluruh materi yang akan kita pelajari dalam pembelajaran Shorof ini, tentu kita perlu mereview kembali ya, atau mengingat kembali kenapa kita harus belajar Shorof. Ya, apa pentingnya kita belajar Shorof? Nah, karena dalam mempelajari sesuatu tentu kita harus paham dulu tujuannya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa menyambungkan pikiran dengan pelajaran. Kalau kita sudah mengetahui pentingnya sebuah ilmu itu untuk apa, maka itu akan memberikan pengaruh yang besar buat diri kita. Begitupun juga dengan pembelajaran Shorof. Ya. Untuk itu, sebelum beranjak pada materi yang ada dalam pembelajaran Shorof kelas 8, kita harus mengingat kembali ya. Makanya di sini muncul pertanyaan, mengapa kita harus belajar ilmu Shorof? Ya. Karena ternyata ilmu Shorof itu merupakan bagian dari pembelajaran bahasa Arab, ya. Dan kita mengetahui sendiri pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, di sini ada 2 penunjang ilmu untuk bisa memahami bahasa Arab, yaitu ilmu nahwu dan ilmu Shorof. Ilmu nahwu itu adalah ilmu qawaid ya, yang biasa mungkin kalian mengenalnya qawaid ya, seperti itu. Kemudian jika kita sudah memahami pentingnya bahasa Arab, kemudian fungsinya ilmu Shorof itu sebagai penunjang pembelajaran bahasa Arab, nah, maka dari situ berarti kesimpulannya adalah kita membutuhkan ilmu Shorof itu untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab. Makanya di sini jika kita ingin memahami bahasa Arab, maka harus paham juga ilmu penunjangnya, yaitu qawaid dan Shorof ya. Seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetahui perbedaan ilmu Shorof dan qawaid sebagai penunjang ilmu pembelajaran bahasa Arab. Ya, bisa dilihat di situ ilmu Shorof adalah
ilmu yang mempelajari tentang perubahan bentuk kata. Ya, harus digarisbawahi di situ, perubahan bentuk kata. Sedangkan ilmu nahwu atau ilmu qawaid adalah ilmu yang mempelajari struktur kalimat dalam bahasa Arab, meliputi susunan harokat dan letaknya. Ya, itu bedanya. Kalau sorof itu fokus pada perubahan bentuk katanya, gitu ya. Mungkin nanti sorof itu lebih dikenal dengan tasrifnya, gitu ya. Perubahan dari mulai fi'il madi ke fi'il mudhari, kemudian ke masdar dan berikutnya. Seperti itu. Kalau ilmu nahwu itu perubahannya ada pada letak atau harokat akhirnya, gitu ya, fathahkah, kasrohkah, atau domah, gitu ya, sesuai dengan hal-hal yang terkait yang mempengaruhi perubahan itu. Nah, setelah kita mengetahui pentingnya pembelajaran ilmu sorof, kemudian kenapa kita mempelajari ilmu sorof, kemudian kita juga mengetahui perbedaan antara ilmu sorof dengan ilmu qawaid yang merupakan penunjang pembelajaran bahasa Arab, maka kita beralih pada materi pembelajaran ilmu sorof kelas 8 ya, yang akan kita pelajari selama 1 tahun. Itu ada 6 bab fi'il sulasi mujarrad ya, baik dalam bentuk istilahi ataupun dalam bentuk lugawi ya. Di sini wazannya ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ila yaf'ilu, dan ada fa'ula yaf'ulu. Itu pembelajaran kita di kelas 8 selama 1 tahun ya. Nanti insya Allah kalau kita bagi 2, berarti 3 bab untuk semester pertama dan 3 bab untuk semester kedua ya, tapi dalam 2 bentuk ya, bentuk istilahi dan bentuk lugawi, seperti itu. Selanjutnya fokus pembelajaran ilmu sorof. Setelah kita mengetahui materi yang akan kita pelajari selama 1 tahun di kelas 8 ini, kita akan mengetahui fokus pembelajarannya. Jadi dalam pembelajaran sorof itu apa saja yang harus kita pahami, apa saja yang harus kita dalami ya dari 6 bab tersebut ya. Yang pertama itu tasrif, yang kedua wazan, yang ketiga menerjemahkan, yang keempat sigot. Tasrif itu kita harus hafal perubahan katanya ya. Mungkin dari tasrif istilahi tentu kita harus hafal 10 perubahan bentuk kata, mulai dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, wa maf'alan fahuwa fa'ilun, wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul, maf'alun maf'alun mif'alun ya, dan sampai ke bawahnya ya, ke wazan berikutnya. Nah, kemudian yang kedua adalah wazan. Wazan itu adalah pola ya. Nanti kita harus mengetahui misalkan dari kata nasoro, yansuru itu termasuk wazan yang mana? Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, atau masuk ke yang mana? Gitu ya. Seperti itu. Kemudian menerjemahkan. Nah, dari kata-kata yang ada dalam wazan itu
tentu kita harus mengetahui artinya, ya, arti dari kata itu. Misalkan nasoro itu artinya apa? Ketika digunakan dalam kalimat tentu harus nyambung, gitu ya, harus nyambung, harus bisa menjadikan kalimat itu dapat dipahami. Ya, kemudian sigot, bentuk kalimat. Nah, bentuk kalimat yang dimaksud di sini adalah nanti dalam bukunya itu selain tasrif di sampingnya itu ada bentuk kalimatnya ya, seperti itu, ada tulisan bentuk kalimat di situ. Nah, itu kita harus bisa membedakan antara kata itu termasuk bentuk kalimatnya apa, gitu ya, seperti itu. Yang terakhir dalam pertemuan pembelajaran sorof hari ini adalah mengenal istilah-istilah dalam ilmu sorof, ya, yang mana istilah ini sangat melekat dalam pembelajaran sorof, ya. Ada tasrif, ada wazan, ya. Apa itu tasrif, apa itu wazan, ya. Kalau tasrif itu adalah suatu perubahan bentuk ke bentuk yang lainnya, ya, itu tasrif, ya. Dalam bahasa Arab sendiri perubahan katanya terdiri dari 10 bentuk. Kemudian tasrif itu ada dua, ya, ada istilahi, ada lugawi. Apa bedanya? Kalau istilahi itu perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan makna yang berbeda-beda, ya. Dilihat di situ ada kata yang digaris bawahi dan bertulisan miring, makna, ya. Kemudian lugawi itu adalah perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk lainnya dengan pelaku yang berbeda-beda, ya. Atau mungkin kita bisa membedakan kalau istilahi itu nasrifnya ke samping, ya, perubahannya dari sisi maknanya, ya, karena di situ perubahannya dari bentuk fi'il madi ke fi'il mudhari, kemudian ke masdar dan selanjutnya, gitu ya. Kalau lugawi itu tasrifnya itu ke bawah, ya, gitu ya. Di situ kita akan mengetahui pelakunya, satu orangkah, dua orangkah, atau jamak, dan perempuankah atau laki-lakikah, sampai ke ana, nahnu, gitu. Selanjutnya kita harus mengenal istilah wazan. Apa itu wazan? Ya, wazan itu adalah pola kata dalam bahasa Arab. Tadi, ya, yang 6 bab itu disebutnya wazan, ya. Kemudian wazan itu sendiri terdiri dari dua bentuk, ada sulasi, ada rubai. Sulasi itu berarti huruf penyusunnya ada 3. Kalau rubai itu huruf penyusunnya ada 4. Tapi fokus pembelajaran di kelas 8 itu kita hanya membahas tentang sulasi mujarrad, ya. Kemudian dari dua bentuk di atas terbagi lagi menjadi 2, ya. Ada mujarrad, ada mazid, ya. Jadi nanti ada sebutan sulasi mujarrad dan sulasi mazid, begitupun juga rubai mujarrad dan rubai mazid, gitu ya. Kalau mujarrad itu terdiri dari huruf asli, ya. Kalau mazid ada huruf tambahannya, ya. Jadi mazid itu terdiri dari huruf asli dan huruf tambahan. Nah, tapi fokus pembelajaran kita di kelas 8 kita hanya membahas tentang
fiil sulasi mujarrad saja yang 6 bab itu. Ya, itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan dalam pertemuan pertama pembelajaran sorof. Mudah-mudahan kita bisa mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari di 1 tahun kemarin ya, kelas 7, meskipun dengan guru mapel yang berbeda. Kemudian nanti di kelas 8 akan bersama Ibu, yang mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk sama-sama belajar ya. Jadi kesimpulannya adalah sebelum kita memahami atau mengetahui pembelajaran dari sorof ini di kelas 8 ini gitu ya, kita harus mengingat kembali gitu ya tentang sebuah ilmu itu. Ketika kita pelajari, kita harus tahu tujuannya, supaya apa yang kita pelajari tidak sia-sia dan kita bisa fokus pada pencapaian yang menjadi tujuan dari pembelajaran tersebut ya. Mudah-mudahan sesi pertama ini bisa menjadi pencerahan buat Antuna semua, sehingga kita bisa sama-sama belajar untuk memperdalam ilmu sorof dengan mengetahui tujuan dari pembelajaran itu sendiri ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.